Kita beralih ke informasi emiten, pemirsa, di mana PT Astra International Tbk mencetak pertumbuhan penjualan kendaraan roda 4 dua digit secara bulanan pada September 2020. Meski demikian, realisasi penjualan kendaraan roda 4 grup Astra belum kembali ke level sebelum pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan per September 2020 pada Kamis 15 September 2020, penjualan mobil di bawah grup Astra mencapai 25.799 unit pada September 2020. Realisasi itu naik 53,81% dibandingkan dengan 16.773 unit pada bulan sebelumnya. Secara kumulatif, penjualan grup Astra sebanyak 192.217 unit pada kuartal ketiga 2020. Sementara itu, penjualan pasar domestik pada periode yang sama sebesar 372.046 unit. Data menunjukkan realisasi penjualan kendaraan roda 4 grup Astra terus merangkak naik sejak Juni 2020 hingga September 2020 atau bangkit dari level terendah 1.102 unit pada Mei 2020. Meski demikian, realisasi penjualan kendaraan roda 4 grup Astra belum kembali ke level sebelum pandemi COVID-19. Penjualan tertinggi tahun ini sebanyak 45.931 unit terjadi pada Maret 2020. Head of Corporate Communication Astra International Boy Kelana Subroto kepada media mengatakan penjualan mobil perseroan dan nasional mengalami kenaikan dalam 4 bulan terakhir atau pada Juni 2020 hingga September 2020. ASI berharap kondisi ini bertahan hingga akhir 2020. Selagi mengawal pemulihan, ASI akan terus berupaya menjaga kinerja penjualan mobil dengan bekerja sama dengan prinsipal untuk meluncurkan produk-produk mobil baru. Hal ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pemulihan penjualan kendaraan roda 4. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, dengan catatan yang cukup baik dari Astra International pada bulan September 2020, bagaimana dengan pergerakan saham Astra International pada perdagangan hari ini dan juga perdagangan sejak awal tahun 2020? Langsung saja kita cermati dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana ini merupakan pergerakan saham dari Astra International atau ASII di hari ini, dan terlihat Astra sempat bergerak di 4.740 pada pembukaan di awal sesi 1, kemudian masih bergerak dalam kisaran yang belum terlalu jauh, masih di kisaran yang sama 4.740. Kemudian jika kita lihat ini pada sesi kedua begitu ya, terjadi perlahan-lahan kenaikan dari Astra International, bahkan menyentuh level 4.930 yang merupakan level tertinggi di hari ini sekaligus menjadi level penutupan pada perdagangan di Jumat jelang akhir pekan, dan Astra International mencatatkan kenaikan 4,01% pada perdagangan di sesi 2 hari ini. Dan jika kita lihat dari positifnya pergerakan Astra International pada hari ini, apakah kemudian ini juga merefleksikan pergerakan Astra International di sepanjang tahun 2020? Kita ke grafis berikutnya, pergerakan saham sejak awal tahun. Di mana kita lihat saham Astra pada Januari 2020 masih mampu bergerak di kisaran Rp6.875. Kemudian pada Februari perlahan-lahan mengalami penyusutan ke posisi 6.275. Sementara itu penurunan berkelanjutan masih terjadi pada bulan Maret dan juga April ke level 5.700 dan juga 3.770 yang merupakan level yang cukup rendah bagi harga saham Astra International secara year to date. Kemudian masih belum berhenti di sana, pada Mei saham Astra kembali mencatatkan pelemahan ke 3.610. Dan jika kita lihat dari bulan Juni, Juli, Agustus hingga Oktober di hari ini pergerakan Astra International cukup fluktuatif namun mampu menjaga tren di kisaran 4.000, di mana pada Juni 4.730, kemudian juga masih bergerak dalam kisaran yang belum terlalu jauh di bulan-bulan berikutnya, dan di hari ini terlihat harga saham Astra International mampu bertahan di 4.930. Kemudian bagaimana sebetulnya valuasi dari saham Astra International berdasarkan sejumlah indikator? Kita ke indikator yang pertama, price to earning ratio atau PE ratio, di mana Astra International PE ratio di level 8,40 kali. Sementara price to sales ratio atau PSR di level 1,06 kali. Price to book value atau PBV ratio dari ASII 1,25 kali, dan price to cash flow ratio atau PCFR 6,84 kali.